Streaming burik, gambar pecah RTMP solusinya. Lab menggunakan HP, kualitas PC, ini jawabannya. Di sini saya menggunakan aplikasi kamera VLab. Silakan teman-teman download dan install kamera VLab yang ada di Google Play Store. Berhubung saya sudah mendownload aplikasi ini dan menginstalnya, lalu lanjut. Ini adalah tampilan kamera VLab saat pertama kali dibuka. Oke, ketuk klik saya setuju. Lanjut. Di sini juga ada dua pilihan. Jika teman-teman ingin menggunakan versi berbayar, itu bisa coba 1 bulan gratis. Di kesempatan kali ini dan yang biasa saya gunakan ialah saya menggunakan yang gratisan, karena kalau ada yang gratisan kenapa harus bayar? Jadi saya pilih tidak, terima kasih. Apakah Anda yakin melewatkan kesempatan ini? Ya, lanjut. Nah, di sini kita dihadirkan dengan dua menu tampilan awal, yaitu kamera dan layar. Jika teman-teman ingin live streaming menggunakan kamera HP teman-teman, silakan pilih kamera. Nah, dan saya biasanya yang saya gunakan live streaming ialah menggunakan layar, yaitu merekam apapun yang ada di layar handphone saya. Nah, berhubung saya ingin membagikan tutorial cara live streaming menggunakan kode RTMP, jadi saya tidak akan membahas ini yang YouTube, Facebook, ataupun rekaman, Studio OBS, Twitch, VMix, Restream, kostum RTMP, dan lain-lain. Ini banyak aplikasinya. Saya berfokus membahas tentang RTMP saja. Oke, lanjut. Setelah kita pilih yang akan kita live itu layar, centeng layar, lalu kita klik kostum RTMP. Nah, di sini ada dua bidang yang harus kita isi. Bagaimana cara isi dua bidang ini? Oke, kita buka dulu browser apa saja yang teman-teman gunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan browser Chrome. Lalu kita ke YouTube Studio. Sebelum ke YouTube Studio, pastikan dulu kita ubah tampilan browser kita ke situs desktop. Ini situs desktop, kita centang dulu. Lalu kita klik YouTube Studio. Nah, ini tampilan YouTube Studio kita di situs desktop. Lalu teman-teman pilih buat, itu di sudut kanan atas, klik live streaming. Nah, ini tampilan awal dari settingan live streaming kita yang ada di YouTube berdasarkan rekomendasi YouTube. Kenapa saya bilang rekomendasi YouTube? Karena kita live streaming tidak harus login di aplikasi live streaming yang kita gunakan. Yang jelas itu lebih aman. Lalu settingannya pun itu sesuai standar YouTube. Gimana saya bisa bilang itu standar YouTube? Lanjut, kita edit settingan live streaming kita, klik edit, lalu kita perbesar dulu biar gampang. Nah, ini ada detail dari live streaming saya yang sudah saya lakukan. Oke, untuk streaming baru kita edit juga judulnya dengan judul yang baru. Misalkan saya beri judul tes live. Ada juga deskripsi yang akan kita isi sesuai dengan live streaming kita. Makanya di sini saya bilang ini settingan live streaming sesuai dengan standar YouTube. Lalu kita scroll lagi ke bawah, itu ada pilihan teman-teman mau live streaming secara pribadi, tidak publik, ataupun publik, silakan dipilih. Nah, berhubung ini saya hanya sekedar tutorial, jadi saya pilih pribadi. Lalu bukan hanya di situ, kita scroll lagi, ada lagi menu pilihan penyesuaian. Nah, ini yang menarik dari setting YouTube standar live streaming, yaitu live chat. Live chat itu untuk apa? Live chat itu mau kita tampilkan atau tidak. Live chat saat kita streaming itu tinggal kita centang saja itu live chat. Kalau kita tidak mau, jangan dicentang. Kalau dicentang seperti ini berarti ada live chat. Nah, ada lagi mode peserta. Mode peserta ini sangat menarik. Menariknya di mana? Itu bisa kita setting
orang yang dapat mengirim pesan saat kita live streaming di live chat. Misalkan teman-teman ingin memilih khusus subscriber, tinggal klik khusus subscriber, berarti hanya subscriber yang bisa mengirimkan chatnya di live chat. Jika teman-teman ingin bebas, siapa saja bisa mengirimkan pesan di live chat, ya silakan pilih siapa saja. Keuntungannya, jika teman-teman menggunakan subscriber, hanya subscriber mode peserta yang bisa mengirimkan live chat, jika konten teman-teman itu menarik, maka orang pun akan tertarik untuk berkomentar. Jadi mau tak mau, otomatis orang yang ingin mengirimkan live chat, tulisan chatnya di live chat itu harus subscribe ke channel kita. Durasi minimum sebagai subscriber itu juga bisa diatur, settingannya ada 1 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit ataupun custom. Baik, di sini saya coba menggunakan 1 menit. Nah, jadi setelah orang yang menonton itu subscribe selama 1 menit, baru ia bisa komen di live chat. Lalu ada juga mode pengalihan. Mode pengalihan itu seperti apa? Misalnya setelah kita melakukan live streaming, maka penonton kita lanjut dialihkan ke konten kita yang berikutnya. Nah, lalu ada lagi pilihan di sini monetisasi. Khusus channel yang sudah dimonetisasi, kita bisa langsung mengaktifkan iklan atau tidak. Kalau tidak, ya berarti kita tidak akan menerima pendapatan dari live streaming. Nah, jika kita ingin menerima pendapatan dari live streaming kita klik aktifkan monetisasi. Di situ kita pilih aktifkan monetisasi. Nah, dari settingan yang di atas ini saya pikir dan saya sudah coba di berbagai aplikasi, apalagi di aplikasi yang live streaming langsung dari YouTube, itu settingan seperti ini itu tidak ada dan tidak akan bisa kita jumpai. Setelah settingan tadi, ketiga settingan ini dari detail, lalu penyesuaian, setelah monetisasi, setelah itu dianggap selesai, maka klik simpan. Nah, lalu apalagi yang ingin disetting, yaitu casing RT/MP 720, itu kita klik pilih. Jika teman-teman gunakan RT/MP 480, maka di aplikasi nanti, walaupun setting aplikasi tadi nanti 720, tetap saja di setting streamingnya nanti itu ikut yang standar YouTube, yaitu 480. Nah, biasanya saya menggunakan settingan yang 720p. Nah, jika settingan sudah dianggap beres, maka kita lanjut salin URL streaming, salin. Nah, lalu kita ke kamera VLab tadi, kita tempelkan URL streamingnya di URL RTMP, tempel. Nah, lalu untuk tombol siaran, kita kembali lagi ke YouTube Studio tadi, salin kunci streaming, salin. Lalu ke kamera VLab, tempel. Yap, sudah. Oke, kita klik OK, klik start, klik start. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai melakukan live streaming dengan mengklik logo live di sudut kiri atas. Lalu go, berarti kita sudah memulai live streaming sekarang. Nah, untuk memastikan setting dari kamera VLab kita itu sudah benar atau belum, kita klik logo gerigi. Lalu resolusi, kita sesuaikan saja dengan settingan yang ada di YouTube Studio kita tadi, 720. Karena walaupun di sini kita gunakan 1080p, tetap saja nanti di streamingnya itu tetap 720 sesuai dengan setting yang ada di YouTube Studio. Untuk frame rate biarkan saja 30, tidak ada lagi yang harus kita setting. Lanjut kita pilih tombol aksi mengembang, logo kamera VLab, kita pilih yang transparan jika teman-teman ingin logo labnya itu tidak terlihat, jadi transparan. Yaps, itu sudah transparan. Nah, sekarang tinggal teman-teman pilih apa yang ingin teman-teman lab, misalkan game ataupun rekaman hasil vlog, tinggal dibuka. Dan di sini saya akan lab game saya COC.
Nah, itu jika teman-teman ingin mengaktifkan kamera, maka klik logo kamera. Oke, izinkan. Dan jika teman-teman tidak ingin menggunakan kamera, maka bisa diklik kembali kameranya. Oke, sekarang tinggal klik go dan streaming kita sudah dimulai. Untuk mengakhiri live streaming, klik logo transparan, lalu stop dan klik OK, selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya untuk hari ini. Di akhir kata, salam YouTubers pemula, salam siap sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.